Saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Mari serahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Engkau tetap menjadi kebanggaan kami, Tuhan. Engkau tetap menjadi kota benteng dan gunung batu yang teguh bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, karena kami tetap punya pengharapan di dalam Engkau. Kami boleh mengalami masalah, dan masalah kami boleh sebanyak apapun, tapi Engkau tetap pertolongan kami, penolong kami satu-satunya yang kami dapat percayai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tapi kami tetap yakin ada jalan keluar yang Engkau sedang kerjakan dalam hidup kami. Engkau sedang memproses hal-hal yang baik, hal-hal yang besar yang Engkau akan kerjakan dalam hidup kami. Biar kami sungguh menjadi anak-anak-Mu yang tidak melihat masalah kami lebih besar daripada Engkau. Tapi kami tetap melihat Engkau jauh lebih besar dari masalah kami. Terima kasih Bapa, teduhkan hati kami, teduhkan dan tenangkan hati kami. Dan kami mau terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, selamat pagi, Shalom. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Hari ini masih di dalam bulan November, kita masih berbicara tentang transformation and problem. Ya, jangan lupa minggu lalu saya berkata, sebelum ada perubahan dalam masalah kita, Tuhan mau perubahan itu ada di pikiran kita. Apa yang terjadi harus dalam pikiran kita, apa yang harus terjadi di pikiran kita, perubahan dalam memandang masalah itu yang paling penting. Jangan sampai kita tetap memandang masalah itu sebagai sesuatu yang mencelakakan kita, sebagai sesuatu yang membunuh kita, sebagai sesuatu yang menghancurkan kita. Jangan lagi. Tapi itu harus ada perubahan dalam pikiran kita. Kita memikir dan kita berpikir bahwa masalah ini lagi dibuat Tuhan untuk kebaikan kita. Tuhan sedang melakukan banyak kebaikan melalui masalah ini. Dan itu bukan cuma sekedar hiburan belaka, ya, cuman cerita-cerita isapan jempol, tapi memang sesungguhnya Tuhan melakukan semua kebaikan-kebaikan melalui masalah-masalah kita. Ya, dan minggu lalu jangan pernah lupa, minggu lalu saya berkata, marilah kita belajar bersahabat dengan masalah. Ini sesuatu yang aneh di telinga kita. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa Tuhan mau berikan kepada kita melalui masalah, pasti kita tidak akan membenci masalah ini, saudara. Pasti kita tidak akan marah dengan masalah ini. Pasti kita tidak akan mengecam Tuhan karena masalah ini. Tapi kita akan memandang masalah ini sebagai sahabat kita. Karena melalui kamu, kita akan melihat kebesaran Tuhan. Kita akan melihat hal yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan melalui masalah ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Pagi ini kita mau baca 3 ayat. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita mau baca sebentar. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya, ayat ini berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini ayat penting. Kalau Bapak, Ibu, Saudaraku belum bisa mengikuti pembacaan ini dengan cepat baru ini, harus dicatat supaya ayat ini bisa kita baca lagi, supaya ayat ini bisa kita pelajari lagi. Ya, ingat 1 Korintus 10:13 berkata pencobaan yang kita alami, yang aku alami pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanku. Kalau pencobaan itu terjadi, maka Tuhan menyediakan jalan keluarnya, kata ayat 13. Ya. Ayat yang kedua kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 berkata,
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Bapak Ibu Saudaraku, tadi di awal saya berkata bahwa kita harus belajar bersahabat dengan masalah karena Tuhan ini mau melakukan sesuatu yang besar, mau menunjukkan kemuliaan yang tidak ada taranya melalui masalah-masalah ini. Jadi kita tidak akan memusuhi masalah itu. Kita tidak akan memusuhi Tuhan. Kita tidak akan memusuhi siapa-siapa. Dan memusuhi termasuk memusuhi diri kita sendiri. Kita bilang mungkin saudara mengutuki, memang aku ini orang yang apes. Aku ini orang yang sial. Aku ini orang yang bernasib jelek. Aku ini orang yang bernasib buruk dan sebagainya. Kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, engkau tidak akan berkata seperti itu. Karena engkau tahu bahwa ada kemuliaan. Sebelum kemuliaan Tuhan membuat kemuliaan itu melalui masalah-masalah ini. Ya, ayat ini ayat 2 Korintus tadi berkata penderitaan ringan. Istilah 2 Korintus penderitaan ringan. Istilah 1 Korintus 10:13 pencobaan-pencobaan yang biasa. Ya, jadi artinya gini. Saya kembali sebentar di 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi artinya begini, saudaraku semuanya. Tidak ada pencobaan yang luar biasa. Tidak ada masalah yang luar biasa. Ini yakinkan. Karena ini yang berkata adalah firman. Ya, saya cuma menyambung kata-kata firman dan menyampaikan kepada saudaraku semuanya. Ya, tidak ada perkara, tidak ada masalah yang luar biasa. Dan ingat, kita harus tahu semua masalah itu masih dalam batas kekuatan kita. Masih dalam batas kemampuan kita. Tidak mungkin di luar batas karena Allah yang berjanji. Ya, perhatikan. Lalu 2 Korintus 4 ayat 17 tadi berkata bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan apa bagi kami? Mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi saudaraku semuanya, kita ini sedang menuju kepada kemuliaan kekal. Kalau penderitaan yang ringan tadi itu cuma sementara, tidak kekal, ada batasnya. Ya. Ayat yang ketiga, saya mau ajak kita membaca di kitab Mazmur, Mazmur 16 ayat yang ke-8. Daud berkata begini, Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ayat yang penting yang kita harus pelajari hari ini adalah ayat 8. Judul khotbah saya hari ini adalah fokus kepada Tuhan. Kita mau terjadi perubahan dalam masalah, jangan fokus kepada masalah. Mari kita fokus kepada Tuhan. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana bentuk fokus kepada Tuhan ini. Ya, kita akan belajar nanti. Tapi kita akan lihat ayat yang ke-8 ini. Dia berkata begini, Daud saat dia menghadapi musuh-musuh yang berat, Daud saat dia menghadapi masalah-masalah yang menimpa hidupnya, dia berkata begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya Daud ini fokus cuman kepada Tuhan. Yang lain boleh terjadi, apapun boleh menimpa aku, tapi aku tetap memandang kepada Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan, luar biasa. Ya, nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, kalau kita kadang-kadang masalah terjadi, kita fokus kepada masalah itu. Kita tidak bisa memandang kepada Tuhan, kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa bahwa masalah itu terlalu berat. Dan itu lebih besar dari kekuatan kita. Jadi makanya sebelum saya membaca Mazmur 16, saya membaca bahwa 1 Korintus 10:13 tadi saya baca di pertama. Supaya kita tahu bahwa apapun masalah yang terjadi itu tidak melampaui kekuatan kita. Tidak melebihi kemampuan kita. Dan orang yang selalu beranggapan bahwa masalahku lebih besar dari kekuatanku, maka dia akan tetap memandang kepada masalah itu.
Dia tetap memandang kepada masalah itu dan fokus hidupnya terus kepada masalah itu. Bapak, Ibu, Saudara, pengalaman Daud ketika dia menghadapi lawannya, dia berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ya, Daud tahu rahasia kemenangan di dalam Tuhan. Ya, Daud tahu rahasia hidup berkemenangan adalah saat dia menghadapi masalah, menghadapi semua musuh, dan dia tetap memandang Tuhan. Ini dia tahu kuncinya. Dia tahu kunci ke hidup yang berkemenangan itu. Ya, jadi dia tidak pernah memandang kepada musuh-musuhnya dan masalah-masalahnya. Saya tadi pagi melihat di kamus bahasa Indonesia, apa artinya fokus. Fokus itu artinya memusatkan perhatian, pembicaraan, memusatkan pandangan kepada kemenangan. Ya, kepada sesuatu, pada satu objek, maksudnya begitu. Jadi fokus itu menuntut perhatian, kata-kata, pandangan kepada satu objek. Dalam hal ini, objek itu adalah Tuhan. Yang kita pandang terus dan kita bicarakan terus. Pandangan kita tetap kepada Tuhan. Pikiran kita tetap terpusat pada Tuhan. Dan semuanya pembicaraan kita juga terpusat kepada Tuhan. Itulah yang Dia mau. Nah, sekarang saya mau berkata sedikit kepada Bapak, Ibu, Saudaraku semuanya. Fokus pada Tuhan itu artinya apa? Ada 4 yang kita mesti cermati sungguh-sungguh. Ya, ada 4. Yang pertama, fokus pada Tuhan itu artinya memusatkan perhatian kita pada jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan. Ingat, ini tidak boleh lupa. Fokus kepada Tuhan, satu, adalah memusatkan perhatian kita pada jalan keluar yang sudah Tuhan siapkan. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu kata-kata bijak berkata begini. Penilaian orang tentang kita tidak terlalu penting. Tetaplah bersemangat, melakukan yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan yang akan menilai kita semua. Ini ayat kata-kata bijak ini bagus. Kalau kita tidak memusatkan perhatian kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kita ini selalu memusatkan perhatian kepada hal-hal yang tidak penting sebetulnya. Yang tidak penting itu apa? Masalah, omongan orang. Kalau kita ini sedang dalam masalah itu kan orang tuh lebih gemar bicara tentang kita. Ya, daripada kalau kita ini lagi sukses. Kalau kita lagi jatuh, kita lagi gagal, ketahuilah banyak orang itu lebih suka cerita tentang kita daripada kalau kita sedang sukses, sedang lagi berhasil, lagi naik, orang nggak ada bicara sama kita, ya toh. Nah, makanya kan ada satu pepatah atau kata bijak juga berkata bahwa kita akan melihat siapa benar-benar teman yang sejati itu ketika kita jatuh, ketika kita ngalami masalah. Ya, 1000 orang yang bilang teman saya, bilang teman kita. Tapi ketika saya jatuh, saya ngalami masalah, ketika kita gagal, berapa orang yang tetap ada bersama kita dan berapa orang yang meninggalkan kita berbicara tentang kita. Dan ayat itu berkata, jangan ribut omongan orang. Omongan orang itu tidak penting. Kita tetap melakukan yang baik, kita tetap melakukan tugas kita tetap melakukan yang berkenan di pandangan Tuhan. Dan akhirnya nanti Tuhan sendiri yang menilai. Penilaian Tuhan itu lebih penting dari penilaian manusia. Bapak, Ibu, Saudara, saya sering kali berkata, kalau kita hidup dengan menurut apa kata orang, kita tidak pernah akan maju. Kita akan maju mundur terus. Ya. Yang pertama, fokus kepada Tuhan artinya memusatkan perhatian kita pada jalan keluar yang sudah Tuhan siapkan. Artinya saya tidak mengajar Bapak, Ibu, Saudaraku semua untuk berkhayal. Ya, berkhayal. Bukan. Kita bukan memusatkan perhatian kepada jalan keluar itu dan kita berkhayal. Bukan. Tetapi kita sedang men-setting pikiran kita, men-setting otak kita untuk kita
tidak mau lagi memikirkan hal-hal yang memusatkan perhatian dari hal-hal yang terjadi. Ya. Dan itu yang harus kita lakukan. Makanya firman Tuhan kan berkata, ya, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di atas itu adalah perkara kemenangan, perkara yang di atas adalah perkara kesembuhan, perkara yang di atas adalah perkara yang positif, yang luar biasa. Pikirkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bentuk dari fokus kepada Tuhan artinya kita selalu harus membicarakan hal-hal yang positif. Ya, harus membicarakan hal-hal yang positif. Yang positif itu apa? Nah, yang positif itu adalah firman Tuhan. Bicarakan janji Tuhan. Ya, bicarakan janji Tuhan. Ada janji Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10b berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu bicarakan. Nah, itu bicarakan. Jangan membicarakan masalah. Jangan membicarakan kejelekan orang. Jangan membicarakan hal-hal yang negatif. Percuma. Jangan membicarakan penyebab masalah itu apa. Tidak perlu lagi sudah. Sebab kadang-kadang kan masalah itu sudah jalan sampai separuh di depan. Padahal kalau kita mau membicarakan penyebabnya lagi, itu sudah kadaluarsa sebetulnya. Karena ini sudah jalan itu sudah setengah, 50%. Tinggal kita membicarakan, lebih baik membicarakan masa depan nanti ini gimana. Kita harus lakukan apa, itu yang lebih penting. Gak usah membicarakan yang sudah terjadi. Apalagi menyalahkan orang-orang yang sedang kita nilai bahwa orang-orang itu pembuat masalah dan sebagainya. Perhatikan Bapak Ibu semuanya. Ya. Dan dikatakan tadi fokus kepada Tuhan yang pertama memusatkan perhatian kita pada jalan yang Tuhan sudah siapkan. Kedua membicarakan hal yang positif, ini namanya fokus kepada Tuhan. Orang yang berkata, saya fokus kepada Tuhan kok. Tapi dia berkata tentang masalah itu konsep, itu omong kosong. Yang ketiga, orang yang fokus kepada Tuhan dia bisa selalu bersyukur. Nah, selalu bersyukur ini dimulai dari hati. Hati yang bersyukur, sebelum mulut bersyukur, hati dulu bersyukur. Dituangkan di mulut kita. Nah, orang yang fokus kepada Tuhan, dia tidak pernah akan berkeluh kesah. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku berkata gini, mana ada orang alami masalah tidak berkeluh kesah. Itu malaikat mungkin. Saya pernah dengar ada seorang ibu yang berkata kepada anaknya, mama tidak boleh ngomel, mama tidak marah. Walaupun orang ganggu mama, mama tetap mengampuni. Oh, mama itu setan katanya anaknya. Ini anak tidak ngerti. Ya, kita harus tahu firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Ya, selalu bersyukur. Dari hati yang bersyukur tertuang di mulut, di kata-kata kita. Nah, kita akan lihat sebentar. Ya, ada satu saya mau bacakan. Ada satu pepatah berkata begini. Ya, manusia berkualitas sibuk membangun, tetapi manusia yang tidak berkualitas sibuk mengkritik. Kata-kata ini saya kalau ada kata-kata seperti itu saya langsung save di handphone saya. Manusia berkualitas sibuk membangun apa? Membangun mentalnya, membangun imannya, membangun kekuatan diri di dalam kekuatan kuasanya. Saudara kan kalau kita ini memfokuskan masalah pikiran kita, fokus hidup kita kepada masalah, kita akan kehabisan tenaga. Kita akan loyo. Gak ada semangat lagi. Ya. Sebab itu manusia yang berkualitas dikatakan sibuk membangun. Membangun apa? Membangun mentalnya sendiri. Dia tidak mau sampai mentalnya ini down. Saudara, yang tahu mental kita down atau tidak itu kan kita sendiri. Orang belum tahu, kita tahu. Jadi kita sibuk membangun mental. Membangun mental dengan apa? Mengucapkan firman. Mengucapkan janji Tuhan. Membangun apa? Membangun iman. Membangun kekuatan iman kita. Sehingga iman itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Membangun apa lagi? Membangun kekuatan diri kita ini loh. Ya, kalau kita ini sudah
ngalami banyak macam perkara, rasanya kekuatan kita ini dikuras. Kekuatan kita ini tinggal sedikit rasanya. Justru itu kita harus sibuk membangun kekuatan di dalam Tuhan. Ya. Tetapi manusia sampah atau manusia tidak berkualitas, dikatakan pepatah itu, dia sibuk mengkritik. Mengkritik siapa? Mengkritik hidup itu. Mengkritik hidupnya sendiri. Kok kayak gini ya uripku? Mengkritik Tuhan kadang-kadang. Mengkritik orang lain. Mengkritik situasi. Ya, saudara dengarkan aja. Kalau ada orang berkata-kata yang selalu mengkritik, selalu tidak puas, ya ini berarti belum bisa fokus kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, saudara semuanya, bentuk dari fokus kepada Tuhan itu adalah mencari hal-hal yang rohani. Nah, kita akan buka di dalam Yohanes 10. Saya akan jelaskan agak panjang di sini. Ya, kalau tadi yang pertama, kedua, dan ketiga saya cuma sedikit-sedikit saja. Karena saya tahu memusatkan perhatian pada jalan keluar itu mudahlah, sudah dimengerti, kita sering kali dengar. Membicarakan hal yang positif, ya kita tahu. Bicarakan janji Tuhan, yang baik aja bicarakan. Yang ketiga selalu bersyukur. Ya, dimulai dari hati yang bersyukur. Sekarang yang keempat, fokus kepada Tuhan berarti dia mengumpulkan hal-hal yang rohani. Kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 berkata begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak ibu saudaraku, ayat 10 ini terdiri dari dua bagian. 10a dan 10b. 10a berkata tentang pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Itu 10a. Tapi 10b berkata, aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saya khawatir begini. Banyak orang Kristen ternyata yang terjadi dalam hidupnya itu bukan 10b. Kalau 10b kan luar biasa. 10b itu kan berkata, Yesus datang, aku datang supaya mereka punya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Wah, itu kepingin semua orang mau. Hidup dalam segala kelimpahan, mau semua orang. Tapi masalahnya 10a itu yang sering terjadi. Terjadi apa? Pencuri datang mencuri. Mencuri apa? Mencuri milik kita. Membunuh, membinasakan. Bapak ibu saudaraku, ya, kita jujur. Ternyata yang terjadi banyak kita ini habis-habisan. Masalah bertubi-tubi. Yang 10b hidup dalam segala kelimpahan ini mana buktinya? Kadang-kadang kita berkata seperti itu. Perhatikan. Jangan berpikir hidup dalam segala kelimpahan, wah tidak ada masalah. Uang berlimpah-limpah. Ya, kekayaan tambah-tambah terus. Nah, jangan berpikir seperti itu dulu. Saya mau berkata begini. Tuhan ngomong hidup dalam segala kelimpahan ini artinya kelimpahan secara rohani dulu. Tuhan tidak pernah mau berurusan dengan yang jasmani. Tuhan selalu mau berurusan dengan yang rohani dulu, baru yang jasmani ikut. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan Tuhan tidak pernah mau memberkati kita dulu kalau tidak diberkati rohani kita dulu. Jadi artinya gini, kita harus berkelimpahan secara rohani dulu. Dan untuk berkelimpahan secara rohani, berarti engkau mencari hal yang rohani, kumpulkan hal yang rohani, sampai engkau menjadi kaya secara rohani, berkelimpahan secara rohani. Baru Matius 6 ayat 33 berkata, ketika engkau sudah mencari kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan Tuhan dalam hidup. Kata Matius 6:33. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan ayat ini. Kalau saudara, benak saudara jangan pernah berkata begini. Aku minta soge dulu. Aku minta pertolongan dulu. Minta kaya dulu. Kelimpahan uang dulu. Ya, Tuhan tidak pernah mau berurusan dengan yang lahiriah dulu. Karena yang lahiriah ini tidak kekal kok. Yang lahiriah ini sementara. Kalau dibandingkan yang lahiriah dengan yang rohani, itu nilainya tidak
sangat berbeda jauh. Yang rohani itu kekal, artinya tidak ternilai dan tidak bisa dinilai. Yang rohani itu apa? Imanmu, kekudusan hidupmu, apalagi kemurnian hatimu, itu yang rohani. Ya, kesetiaanmu di dalam Tuhan itu rohani. Ketekunanmu itu rohani. Tuhan mau limpahkan dulu. Tapi Dia mau limpahkan, Dia juga mau kerjasama dengan kita. Kita mau cari. Jangan dipikir gini. Jangan dipikir gini. Kan kadang-kadang kita banyak lihat orang Kristen kan. Tidak mau hal yang rohani. Ya, ikut persekutuan tidak mau. Ikut kebaktian nanti aja repot. Tapi dia kalau urusan yang jasmani, dia getu. 1 minggu 7 hari dia kerja, oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. 1 hari dia kerja 20 jam, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pokoknya dapat duit. Tapi kalau urusan yang rohani, seminggu sekali aja kadang-kadang masih tawar-tawar. Ya Bapak Ibu Saudara, itu kenyataan, itu fakta. Jadi bagaimana Tuhan bisa melimpahkan yang jasmani kalau kita tidak pernah mencari yang rohani, tidak pernah mencari mengumpulkan yang rohani, tidak pernah mencari kekayaan secara rohani, tidak pernah. Ya, tadi saya bilang kekayaan secara rohani itu harus terjadi dalam hati kita, hidup kita dulu. Kita kaya dengan kekudusan, kita kaya dengan iman, kita kaya di dalam kebenaran, kita kaya di dalam ketekunan, kesetiaan, diuji sama Tuhan dan teruji sungguh-sungguh. Baru setelah itu dia limpah. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat yang 10a, pencuri itu berkata siapa? Pencuri itu berkata tentang iblis. Si iblis, dia bilang begini ayat 10a, iblis pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini memang tugasnya dia. Tapi ingat dulu. Yang dicuri apa dulu sama iblis? Bukan uangmu yang dicuri. Bukan uangmu dulu. Bukan kekayaanmu dulu yang dicuri. Mari kita lihat sebentar ini. Pernah enggak lihat orang Kristen, bahkan itu hamba Tuhan, ya tambah lama kaya, tapi hidupnya enggak kudus. Hidup dalam perzinahan, hidup dalam kemunafikan, hidup di dalam kenajisan, percabulan. Dan Bapak Ibu lihat, lu itu orang kayak gitu kok tambah kaya. Tambah kaya. Bahkan kalau kita lihat ada seorang hamba Tuhan hidupnya tidak kudus, tapi kaya dia. Jemaatnya tambah banyak, hidupnya tidak kudus, tambah banyak. Saya mau katakan pada Bapak Ibu semuanya hari ini. Iblis mencuri, bukan mencuri uang kita dulu. Tapi iblis mencuri rohani kita dulu yang dicuri. Apa dulu? Kekudusan kita yang dicuri. Apalagi kebenarannya Kristus yang ada dalam diri kita itu dicuri dulu. Iman kita dicuri dulu. Kesetiaan kita dibuat tak setia. Kita dibuat malas. Kita tidak dibuat oleh iblis tidak bergairah dengan hal rohani. Itu yang dicuri dulu. Jam-jam doamu dicuri dulu. Kemurnian hatimu dicuri dulu. Dulu engkau waktu baru bertobat, murni hatinya. Aduh, ke gereja itu sungguh-sungguh. Ya, saya pernah dengar itu. Ada seorang yang baru bertobat. Waduh Pak, kalau saya ke gereja hari itu, saya bawa tisu yang banyak. Saya kalau pulang gereja, dompet saya itu kosong Pak. Semua tak kasihkan ke persembahan. Tisu-tisu saya bawa di tas saya tidak bisa menahan. Tapi ingat, setelah 5 tahun kau bertobat, setelah 10 tahun kau bertobat, setelah 15 tahun kau bertobat, masihkah seperti itu? Ya, bahkan mungkin saudara datang ke gereja sudah ogah-ogahan, masih datang ogah-ogahan. Mumpung ada alasan pandemi ini, aku takut ke gereja, takut virus. Siapa yang berani? Yang berani menegur saya. Ya mungkin seperti itu. Tuhan lihat, siapa yang curi itu? Iblis. Dicuri apa dulu? Ketekunanmu dicuri. Kemurahan hatimu dicuri. Sekarang di online begini, saudara, ya, bisakah saudara tetap memberi persembahan dengan sungguh-sungguh?
setelah 10 tahun bertobat, setelah 15 tahun bertobat. Nah ini dia. Iblis mencuri yang rohani dulu. Kenapa iblis mencuri rohani dulu? Karena iblis tahu yang rohani ini lebih mahal. Tadi saya berkata toh, yang rohani ini jauh lebih mahal, tidak ternilai dengan uang. Makanya iblis ngerti juga, dia curi yang rohani dulu, curi yang rohani dulu. Yang rohani sudah habis, baru dia curi semuanya. Apalagi semuanya. Uang kita dicuri, perusahaan kita hancur. Apalagi, ya, bisnis kita kacau balau. Ublek sama iblis. Hati-hati. Sebelum iblis mencuri milik kita yang jasmani, dia mencuri yang rohani. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku semuanya hari ini dengar firman Tuhan, ya, saudaraku harusnya sadar. Dulu aku sungguh-sungguh. Dulu aku memberikan persembahan itu tidak hitung-hitungan. Dulu aku melayani Tuhan itu sepenuh waktu, sepenuh hati. Kenapa ya sekarang kok gini? Dan bahkan kita menyalahkan, ya gembalanya seperti itu sih, itu yang membuat saya tidak lagi semangat. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu justru berkata begini. Iya sih, gerejanya kurang nyaman sekarang. Makanya saya sekarang tidak niat ke gereja. Makanya saya sekarang ini malas ke gereja. Kalau dulu engkau merasa engkau giat dengan Tuhan. Engkau sungguh-sungguh punya keintiman dengan Tuhan. Engkau sungguh-sungguh punya semangat dengan Tuhan. Sungguh-sungguh punya kemurahan hati. Sekarang kok gini? Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan orang. Jangan salahkan gereja. Jangan salahkan majelis gereja. Jangan salahkan teman kita sepelayan. Jangan. Itu semua kita tahu. Iblis yang sudah mencuri. Kenapa iblis bisa mencuri? Karena iblis tahu. Ini hal-hal yang rohani ini harus dihabisi dulu. Sebelum aku bisa menghabisi yang jasmani semuanya. Bapak Ibu semuanya, semoga firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini menyadarkan kita. Ya. Jadi artinya begini. Sebelum kita menerima kelimpahan secara jasmani, kelimpahan uang, kelimpahan harta, kelimpahan kekayaan secara jasmani. Ingat, kita mesti kaya secara rohani. Kita mesti kumpulkan harta rohani dulu. Kita jangan sampai mau dicuri oleh si iblis. Iblis kan berkata di dalam Alkitab, dalam satu ayat, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan nyanggong kita terus setiap hari, setiap saat mau terkam kita. Jangan sampai kita akhirnya lengah dan dihabisi semua yang rohani oleh iblis. Sebelum yang lain juga akan dihabisi. Ingat, salah satu arti dari fokus kepada Tuhan, mengumpulkan kekayaan rohani, mengumpulkan hal-hal rohani, berkelimpahan secara rohani dulu. Dan kalau engkau bisa seperti itu, maka Tuhan akan melimpahkan segala yang jasmani. Tuhan menolong kita itu seperti membalikkan tangan. Mudahnya seperti itu. Saya sangat yakin begitu mudahnya Tuhan itu memberikan pertolongan kepada kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan yang kita dapatkan pagi hari ini boleh menyadarkan kita. Bagaimana keadaan kita hari ini? Sudah fokus kepada Tuhan belum? Sudah memandang kepada Tuhan belum? Seperti Daud berkata, aku memandang kepada Tuhan. Karena dia ada di sebelah tangan kananku. Mazmur 16 ayat 8. Coba kita baca sekali lagi. Katakan begini. Aku senantiasa memandang Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. 9. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ini Bapak Ibu ayat 9 ini saat Daud menghadapi musuh ini. Saat Daud menghadapi masalah. Kalau kita fokus kepada Tuhan, hati kita akan bersuka cita, jauh dari stres. Ya, jiwaku bersorak-sorak. Jiwamu bukan suntuk. Jiwamu bukan sakit. Jiwamu bukan stres, bukan depresi, bukan. Tetapi jiwaku dan jiwamu bersorak-sorak. Ini kata firman Tuhan. Kalau apa? Kalau aku tetap memandang kepada Tuhan. Ya,
Bahkan tubuhku, kata firman Tuhan dalam ayat 9, akan diam dengan tentram. Diam itu berkata tenang. Tubuhku tenang dengan tentram. Musuhnya masih ada? Masih. Masalahnya belum selesai? Belum. Masih memuncak-puncaknya ini. Tapi karena kita memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka tubuh kita bisa tidur dengan tenang, dengan tentram, kata firman Tuhan. Diam dengan tentram. Gak gelisah. Gak aneh-aneh tingkah kita. 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Ini dengar Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Masalah itu bukan untuk menyerahkan engkau ke dalam dunia orang mati. Bukan untuk membunuh engkau. Yang membunuh itu iblis. Kalau masalahmu itu bukan membunuhmu. Itu tergantung dari kita sendiri. Bisa membunuh atau enggak. Ya, firman Tuhan di ayat 10 berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, dengar, 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ya, Tuhan tadi saya bilang, melalui masalah Tuhan akan membuat kemuliaan. Tuhan memberikan kemuliaan melalui masalah. Tanpa masalah Tuhan tidak akan beri kemuliaan. Dengar loh, kalau engkau tidak mau masalah terus berkat, tidak ada kemuliaan terjadi. Tuhan mau kasih kemuliaan melalui masalah. Firman Tuhan berkata, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Wow. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 ini harus dibaca lagi di rumah Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah lupa. Supaya kita makin teguh di dalam masalah. Tuhan sedang memberikan kita jalan kehidupan. Tuhan sedang memberikan sukacita berlimpah-limpah. Tuhan sedang memberikan nikmat senantiasa. Itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu lama berkata, mataku tertuju padamu. Mari kita pagi ini nyanyikan lagu itu lagi kembali. Meneguhkan firman Tuhan pagi ini. Sama-sama di tempat saudara katakan, haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
Aku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak setiap jemaat Tuhan pagi hari ini, di kamarmu, di ruangan manapun di dalam rumahmu, kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, aku mau cuman memandang kepada Engkau Tuhan. Aku cuman mau fokus kepada Engkau Tuhan. Dan aku percaya ketika aku fokus kepada Tuhan, aku tidak pernah memusatkan perhatianku kepada masalah, kepada kata-kata orang, kepada situasi yang tidak baik. Tetapi aku memusatkan perhatian kepada semua jalan keluar yang Tuhan sedang siapkan. Ketika aku fokus kepada Tuhan, aku tidak pernah akan membicarakan masalah dan mengomel dan berkeluh kesah. Dan ketika aku memfokuskan kepada Tuhan hidupku, aku tidak pernah berkata-kata yang negatif, tapi aku selalu bersyukur Tuhan. Dan aku tetap mengumpulkan harta rohani yang banyak, sehingga kami kelimpahan secara rohani. Dan saat itu Engkau saatnya menolong kami, mengangkat kami. Haleluya Tuhan, Engkau tahu penderitaan kami. Dan aku pun tahu penderitaan kami bukan penderitaan yang berat. Masalah kami bukan masalah yang luar biasa, tapi masalah yang biasa. Penderitaan yang ringan, yang akan menghasilkan kemuliaan yang kekal, yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan kami. Terima kasih Bapa, kekuatan yang dari Tuhan, keteguhan hati dicurahkan kepada semua jemaat-Mu. Haleluya dalam nama Yesus. Amin.